kami, resiko untuk perubahan kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal menuju ke, presidential election di bulan Februari 2024 itu sangat kecil. Kami tidak khawatir dengan, resiko terhadap kebijakan, moneter dan fiskal. Dan pada akhirnya persepsi kami dan juga, investor asing adalah siapapun, yang memenangkan, election dari presiden, 2024, eee, Indonesia tetap akan menjadi negara ekonomi yang business friendly atau terus, bersahabat terhadap investor asing. Jadi saya rasa tidak ada, ketakutan atau resiko dari sisi itu. Tetapi satu yang mungkin, saya perhatikan adalah sekali lagi arus masuk dari FDI atau direct investment ke dalam ekonomi, ke dalam sektor-sektor yang, ditargetkan oleh pemerintah. Karena dengan adanya pergantian misalnya dalam kepemimpinan negara kita, arus atau arahan dari reformasi dan juga kebijakan-kebijakan sektor-sektor tertentu itu yang mungkin bisa atau beresiko berubah. Dan ini yang akan menentukan apakah arus dana FDI itu akan, berlanjut atau berubah. Tetapi dari sekarang sampai Februari ada unsur ketidakpastian. Jadi yang mungkin kita lihat adalah, penurunan dari sisi FDI itu adalah ekspektasi kami, tetapi kami tidak melihat ada kemungkinan penurunan di sisi portfolio misalnya. Baik, penurunan di sektor FDI yang Anda sampaikan, apakah ini hanya untuk sektor-sektor tertentu atau merata di seluruh sektor? Kita tahu misalnya, investasi terhadap sektor downstreaming ya, di natural resources, itu cukup kuat saat ini. Tetapi kita tidak melihat pickup yang sama di sektor-sektor yang lain. Jadi sejauh ini, kita lihat memang sektor-sektor favorit yang mendapatkan arus dana investasi itu, basisnya masih terbilang cukup narrow atau cukup, kecil, belum melihat multiplier effect-nya, terutama untuk, menciptakan lapangan kerja karena, basisnya belum cukup luas kalau yang kita lihat. Jadi mungkin saya, memberikan sedikit angka supaya ada gambaran kalau kita lihat, four quarter sum, jadi, jumlah dari, 4 kuartal, pada kuartal 1 2023 ini itu sekitar 1,6% dari PDB. Ini trennya menurun ya dari kita lihat 2018, 2019 sebelum Covid misalnya, itu, indikator yang sama ada di atas 2% dari PDB. Jadi mungkin sampai akhir tahun atau bahkan, kuartal 1 2024 ini adalah tren yang bisa kita lihat akan terus berlangsung di level sekitar ini. Baik, dan, untuk di portofolio sendiri Anda sampaikan sebenarnya ini tidak akan, berpengaruh secara signifikan begitu, tapi kalau memang FDI-nya berkurang, apakah ini juga nantinya tidak akan mengganggu kinerja dari emiten-emiten sendiri begitu, yang akhirnya juga akan berdampak pada portofolio? Menurut saya untuk, basis dari investor antara yang mereka yang aktif di sisi portfolio dan mereka yang aktif di sisi real economy itu cukup berbeda ya, konsiderasinya juga sangat beda karena kalau portfolio kan bisa dibilang jangkanya lebih pendek dan, masuk dan keluarnya juga lebih mudah. Yang disebut structural itu adalah yang di sisi FDI atau, direct investment in the real economy atau real, companies in the economy, itu yang, keluar masuknya jelas lebih susah dan biasanya begitu investor atau suatu perusahaan sudah membuat keputusan untuk investasi, mereka akan menaruh investasinya di negara itu untuk waktu yang lama. Jadi menurut saya, bisa dibilang resiko dari, perbauran antara dua area ini, cukup minimal.